Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Langsung aja ya. Ini kita akan bahas bagaimana cara membuat settingan mikrotik di dalam kita mengerjakan uji sertifikasi kompetensi. Nah, di sini ada, ini saya ambil contoh ya. Kalau dari kisi-kisi yang diberikan, itu di klaster pertama kalian membuat kabel LAN, strike, dan juga cross, kemudian membuat daftar peralatan yang digunakan dalam mendesain jaringan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, nanti kemungkinan dari soal tersebut, ya kalau baik mengacu pada kisi-kisi ini, kalian akan diberikan sebuah studi kasus gitu ya. Studi kasus bagaimana caranya membuat jaringan yang memang dibutuhkan sama pelanggan tersebut gitu ya. Nah, kemudian di klaster kedua, ini ada konfigurasi VLAN, konfigurasi hotspot di mikrotik, yaitu SSID dan juga password. Kemudian ada desain topologi jaringan dan juga mengisi tabel subnetting. Nah, untuk konfigurasi VLAN itu ada dua, yaitu VLAN yang ada di Cisco Packet Tracer atau di suite Cisco Catalyst, dan juga VLAN yang ada di mikrotik. Nah, nanti caranya seperti apa? Karena mikrotik itu adalah pusat dari jaringannya. Berarti dia yang akan memberikan IP address kepada komputer-komputer yang kalian gunakan atau yang si pelanggan gunakan. Nah, untuk menjawab itu semua nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasinya. Baik itu VLAN, hotspot, dan juga nanti di klaster 3 ada routing BGP. Seperti apa sih routing BGP gitu ya. Kemudian ada pengalamatan jaringan. Kemudian di sini ada install Debian. Ini di klaster 3 gitu ya. Untuk install Debian tidak saya jelaskan di video tutorial kali ini. Yang saya jelaskan hanya untuk settingan di mikrotiknya saja dulu. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini contoh ya, contoh si pelanggan menginginkan jaringan yang seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah dibuatkan topologi jaringannya. Ya, tinggal bagaimana kalian mengkonfigurasi. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini ada mikrotik 1, kemudian mikrotik kedua. Nah, yang disetting pertama kali adalah mikrotik yang terhubung ke Internet Service Provider atau ISP, yang mana yaitu di mikrotik kedua. Nah, di mikrotik kedua ini ISP masuknya kemana? Ke header 1, atau di port 1. Kemudian header 2 itu masuk ke VLAN atau ke switch ya, dia akan menjadi pusat dari VLAN. Kemudian header 3 menjadi pusat dari hotspot ya. Header 3-nya menjadi pusat dari hotspot, kemudian header 4-nya dia akan berkomunikasi dengan mikrotik pertama dengan routing BGP. Dan mikrotik pertama ini yang terhubung ke server atau si Debian-nya. Nah, ini udah include dari klaster 1, 2, dan juga klaster 3. Nah, namun untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan dua buah mikrotik gitu ya, dua buah mikrotik. Jadi mikrotik yang pertama nanti akan saya setting. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik kita lihat konfigurasinya terlebih dahulu di mikrotik 1. Nah, kita lihat. Mikrotik 2. Nah, di sini konfigurasi mikrotik 2 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, header 1. Header 1 itu sesuai dengan network yang diberikan ISP. Gateway-nya juga sama. Artinya apa? Artinya di sini di header 1 ini harus menggunakan settingan DHCP client di mikrotiknya. Gitu ya, DHCP client yang akan kita gunakan. Kemudian konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN ini di header 2 gitu ya. Ada VLAN yang pertama dan juga VLAN yang kedua. VLAN ID-nya apa? Nah, di sini VLAN ID 15 namanya siswa. Kemudian di sini juga yang kedua VLAN ID-nya 25 namanya guru. Kemudian ada IP VLAN dan juga DHCP port. Nah, kalau untuk VLAN ini nanti DHCP-nya itu akan kita gunakan DHCP server. Nah, DHCP server ini harus kita gunakan gitu ya untuk konfigurasi.
Sorry, di sini ada yang nangis, jadi biarkan saja. Kita lihat dulu. Lanjut aja ya. Nah, kemudian di header 3 nih, yang tadi kita lihat ini terhubung ke hotspot, ya. Di header 3 itu terhubung ke hotspot atau ke access point. Nah, di sini ada IP-nya, di sini juga ada DHCP pool, berarti dia menggunakan DHCP server. Nanti mohon diingat, kemudian ada konfigurasi hotspotnya. Nanti konfigurasi hotspotnya harus seperti ini gitu ya. Ya, alamat loginnya. Kemudian nanti ada 3 user yang kita buat gitu ya. Ini bonus sebenarnya. Bagaimana cara menyeting user di hotspot gitu ya. Di sini ada username-nya manajemen, guru, siswa, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu passwordnya gitu ya. Ada kecepatannya masing-masing. Yang pertama 2 Mbps, kedua 1 Mbps, yang ketiga 1 Mbps untuk siswa. Nah, ini contohnya bagaimana cara kita membagi bandwidth. Kemudian di header 4 itu kita lihat di sini, ini adalah komunikasi antar mikrotik. Ya, kita lihat di gambar. Nah, ini header 4 kan. Dia tuh komunikasi antar mikrotik. Mikrotik 2 ke mikrotik 1. Kita lihat header 4 masuknya ke header 1 di mikrotik 1 gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini dia settingannya DHCP, ingat. DHCP default. Artinya nanti akan kita gunakan DHCP server nanti ya. DHCP server. Gitu. Nah, nanti di sini ada konfigurasi routing BGP dan dia punya AS number-nya 300 untuk di mikrotik yang kedua. Nah, bagaimana di mikrotik yang ke-1? Kalau kita lihat di mikrotik yang ke-1, sorry saya belum copy paste. Sebentar saya copy paste dulu. Untuk mikrotik yang pertama, ya, oke, simple banget. Karena dia ada 2 ya. Di mikrotik yang pertama itu kita menggunakan 2 header pertama atau port yang pertama dan juga port yang kedua. Di mana port yang pertama itu difungsikan untuk berkomunikasi dengan mikrotik yang kedua. Gitu ya. Nah, ini header 1 konfigurasinya bisa kita baca. Nah, di header 1 IP-nya sesuai dengan yang diberikan router 2 gitu ya. Konfigurasi routing BGP-nya dia punya AS number-nya 150. Kemudian di header 2-nya IP-nya yang terhubung ke server atau ke si Debian. Dia punya IP-nya sekian gitu ya. Nanti kita coba setting seperti apa di mikrotik yang pertama dan juga mikrotik yang kedua. Nah, dari gambar seperti ini, kita harus menyeting terlebih dahulu yang terkoneksi dengan ISP, Internet Service Provider, yaitu mikrotik yang kedua. Kita setting dulu ya. Nah, ini saya masukkan mikrotik yang keduanya dulu. Kemudian saya pasang yang di header 4 ke mikrotik yang pertama ya. Antar komunikasinya saya pasang dulu. Sebentar. Saya akan pasang ini, sudah saya pasang. Oke, kemudian untuk settingan awal ya, untuk settingan awal di mikrotik yang kedua. Kita lihat di sini ternyata di Winbox-nya belum terlihat. Nah, kalau belum terlihat kondisinya, kalian harus membuatkan atau membuka kontrol panel, lihat di sini networknya sudah terhubung atau belum gitu ya. Kalau sudah terhubung, kemudian di sininya belum kelihatan, artinya ini harus diberikan IP address statik dulu. Nah, contohnya seperti ini, saya berikan IP address statik ya, biar nanti headernya mikrotiknya kebaca. Nah, defaultnya itu kalau mikrotik 192.168.88. Nah, ini defaultnya. Intinya angka terakhir ini boleh angka berapapun. Yang penting di sini 88. Kemudian kita oke saja. Oke lagi. Ya, kita tunggu di sini di refresh. Nah, ini terbaca gitu ya. Nah, di sini ada identitas. Nah, nanti kita ubah identitas ini menjadi mikrotik kedua atau router 2 gitu ya. Itu boleh. Atau dengan nama kalian, misalnya Budi mikrotik 2. Itu nggak apa-apa.
Supaya apa? Supaya nanti orang lain paham, oh ternyata ini punya si Budi gitu. Jadi dia nggak bisa asal masuk gitu ya. Karena defaultnya itu biasanya dia nggak punya password. Khawatirnya ada teman kalian yang masuk ke dalam mikrotiknya gitu ya. Karena kan kita makainya bareng-bareng. Masuk ke dalam mikrotik kalian. Ternyata di reset konfigurasi. Nah itu yang menjadi masalah gitu ya. Nah ini kita refresh dulu. Ini muncul ya. Kita login saja. Kita login. Di sini nanti kita ubah dulu, yang pertama kali adalah ubah identitasnya. Ya, ubah identitasnya. Pertama itu ubah identitas. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada ubah identitas. Adanya di sistem, kemudian identity. Identity ini kita ubah menjadi nama, misalnya nama kalian Ahmad R2 atau mikrotik yang kedua. Ya, router yang kedua. Kita oke. Kemudian jangan lupa di dashboardnya kita add time dan juga add date. Biar nanti ini kan masih apa istilahnya, masih agak sulit gitu ya. Nah, ini kita harus hubungkan internet ya, internet terlebih dahulu di mikrotiknya. Nah, ini saya mau hubungkan terlebih dahulu. Sebentar. Kita lihat di sini tadi di gambar, ternyata yang terhubung ke internet itu adalah ETH1 atau header 1. Kita koneksikan saja mikrotik kedua ETH1 gitu ya. ETH1 sebentar. Oke, kita sudah koneksikan. Oke, sudah kita koneksikan. Kemudian yang kedua, kita buka lagi di mikrotiknya, winboxnya. Nah, ini kita settingan atau kita ingin mendapatkan internet dari ISP untuk mikrotik yang kedua. Caranya kita buka IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini kita plus aja. Plus kemudian ETH1. Nah, ini nggak usah kita ubah-ubah gitu ya. ETH1 karena yang terhubung internet ETH1. Apply. Oke. Nah, dia searching. Kita tunggu. Nah, ternyata sudah dapat IP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Coba kita cek dulu. Ping aja. Ping google.com. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Kita lepas ya. Nah, kemudian yang kedua, kita memberikan settingan IP address. Untuk apa? Untuk si ETH2 nih, yang terhubung ke VLAN. Ingat ya, di sini ada VLAN, ETH3-nya hotspot, ETH4-nya yang terhubung ke mikrotik 1. Nah, kita buka lagi di winbox-nya. Di sini untuk VLAN, kita harus masuk ke menu interface terlebih dahulu. Interface, kemudian di ETH2 gitu ya. Ini kita masukkan VLAN. Ya, kita plus aja di sini nih, plus VLAN. Nah, di VLAN yang pertama name-nya sesuaikan. Karena kan di sini diminta ya, diminta untuk VLAN ID yang pertama, VLAN ID dengan name-nya siswa, kemudian VLAN ID-nya 15. Gitu ya, kita masukkan aja. Ini VLAN ID-nya 15. Kemudian interface-nya interface yang kedua. Kemudian namanya itu adalah tadi apa? Siswa. Siswa. Apply. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita tambahkan lagi VLAN yang namanya guru, kemudian VLAN ID-nya berapa? Kita lihat di sini. Ternyata guru VLAN ID-nya 25. Kita masukkan 25, header-nya header 2 karena dia ada di header 2. Apply. Oke. Nah, sudah selesai untuk memberikan VLAN. Sekarang kita membuat IP untuk VLAN-nya. Address. Nah, kita masuk tadi di mana? Di IP, kemudian address. Kita masukkan di sini. Tambah untuk cari VLAN dulu. VLAN untuk siswa. Oke, VLAN siswa. Ternyata IP-nya berapa? Kalau kita lihat soal 10.10.10 1/24.
Kita kopikan saja. Ini kita masukkan. Apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk VLAN-nya si guru. Tambahkan guru. Kemudian di sini guru ID-nya 10, 20, 21. Ya, kita copy paste aja. Sudah, yang penting kalian sudah membuat daftarnya gitu ya. Apply. Oke. Nah, untuk guru sama siswa sudah kita berikan IP. Itu untuk IP VLAN. Nah, kemudian kita berikan IP lagi. Ya, ingat kalau misalnya memberikan IP, usahakan seluruhnya dulu diberikan IP-nya. Mulai dari header 1, 2, 1 tadi kan kita dapat dari IP apa? Dari internet atau ISP. Ini kan adanya di header 2. Berarti header 2-nya perlu dikasih IP nggak? Nggak perlu. Dia hanya sebagai pusat aja. Gitu ya. Hanya sebagai pusatnya port untuk VLAN. Dia nggak perlu diberikan IP. Kalau di soal diminta dikasih IP, ya kalian kasih aja. Padahal itu nggak ada fungsinya gitu ya. Karena dia menggunakan VLAN. Nah, kemudian untuk di header 3. Header 3 ini kita berikan IP sekian gitu ya. Kita copy paste aja di header 3. Kita berikan header 3 ya. Kemudian kita kasih apply. Oke. Nah, kemudian untuk header 4, kita lihat lagi header 4 ternyata ini. Kita berikan aja. Oke. Kemudian di sini tambahkan IP header 4. Gitu ya. Kita masukkan di sini. Apply. Oke. Nah, ini udah selesai. Gitu ya. Ini networknya 16. Oh, ternyata ini harus 17. Sorry, harus 17. Karena dia punya networknya 16. Apply. Oke. Oke, harus 17 ya. Bukan 16. Di soal ini salah nih berarti. Karena 16 itu IP network, nggak bisa diberikan di header. Gitu. Nah, udah selesai semua, kita berikan IP address. Kemudian, yang step selanjutnya adalah kita memberikan akses untuk terhubung ke header 1 yang terhubung internet. Adanya di mana? Adanya di IP firewall. Nah, IP firewall artinya firewall ini adalah gerbang gitu ya. Jadi gerbang utama, kalau misalnya kita mau keluar rumah, itu kan harus melewati gerbang utama dulu gitu ya. Atau melewati pintu. Nah, pintunya itu adalah firewall. Firewallnya ada di mana? Ada di header 1. Kalau header 1-nya masih ditutup, maka jaringan yang ada di dalamnya tidak bisa terkoneksi internet. Gitu ya. Nah, ini kita akan berikan dulu firewallnya, kita plus saja. Nah, di sini ada general gitu ya. Ada advance, ada extra, ada action, statistik gitu ya. Nah, ini kita masuk ke general dulu. Karena untuk settingan NAT gitu ya, Network Address Translation, chain-nya itu harus SRC NAT, bukan DST NAT ya. Source NAT, kemudian out interface, ini pasangannya kalau source adalah out, kalau DST adalah in. Ini ingat ya, out interface bukan out interface list, tapi out interface. Nah, di sini kita lihat yang terhubung ke internet pusat atau ISP itu kan kalau kita lihat gambar adalah header 1 gitu ya. Kita masukkan header 1 gitu. Header 1. Kemudian action-nya kita tambahkan di sini adalah masquerade. Oke, ini adalah pasangannya gitu ya. Jadi kalian harus pahami hanya seperti itu. Jadi hanya 2 nih gerbangnya yang harus kita setting. Kita apply. Oke. Nah, nanti jaringan yang ada di dalam ini bisa terkoneksi internet sesuai dengan yang ada gitu ya. Nah, kemudian setelah firewall kita setting apa? Setting yang namanya DHCP server. Karena apa? Karena kalau misalnya udah kita setting headernya, nih misalnya gini, VLAN ID kita sudah setting yang ini. Tanpa kita berikan DHCP, dia atau kita, ini DHCP poolnya kan ada nih. Ini adanya di DHCP server. Kalau tidak kita berikan, artinya IP yang sudah kita setting ini hanya berdiri sendiri gitu ya. Dia tidak bisa memberikan IP address ke klien. Karena kita settingan pusat. Kalau pusat adalah dia penyedia itu harus memberikan IP address ke klien gitu. Maka nanti VLAN kemudian header 3 sama header 4 kita setting DHCP servernya gitu ya. Nah, ini kita buka lagi ya. Di sini kita
IP, kemudian DHCP server. Nah, DHCP server ini kita tinggal masukin DHCP setup saja. Klik DHCP setup, kemudian di header berapa yang mau kita setting. Yang pertama header 3 dulu gitu ya, header 3. Next aja, next lagi, next lagi. Nah, di sini kita lihat header 3 itu dia sampai berapa? Ternyata DHCP poolnya sampai 2 sampai dengan 90. Nah, maka di sini address to give out kita ganti 2 sampai dengan 90. Oke, kita next lagi. Nah, ini biarin DNS servernya. Oke, list time-nya berapa nih? Ternyata list time-nya 2 menit. Kita kasih aja 2 menit. 0, 2. Gitu ya. Kita next. Oke, sukses. Kemudian yang kedua, untuk DHCP yang header 4 dulu. Yang VLAN belakangan nggak apa-apa. Yang penting DHCP-nya berurutan. Gitu ya. DHCP network. Oke, address give out-nya sekian, nggak apa-apa. Ini sesuai default ya. Dia punya list time-nya berapa tadi? Yang header 4. Ternyata header 4 10 menit. Kita ganti 10 menit. Oke, next aja. Oke, selesai. Kemudian kita kasih DHCP untuk si VLAN. VLAN siswa dulu ya. Sekarang yang pertama siswa. Ya, oke. Kemudian kita lihat di sini. Poolnya berapa dia? 2 sampai 50. Jadi ingat di sini nanti address give out-nya 2 sampai 50. Oke. Next. Next aja. Ini ternyata list time-nya 5 menit. Oke. Next. Udah. Kemudian DHCP setup kita guru gitu ya. Next lagi. Dia lihat di sini IP untuk gurunya 2 sampai 70. Dan dia punya list time-nya 5 menit. Ya, kita tambahkan. Oke, 2 sampai 70. Kemudian ini ya, biarin ini 5 menit juga. Oke, selesai untuk DHCP servernya. Artinya nanti sudah bisa kesebar tuh IP address-nya. Nah, kemudian setelah kita setting ini, kita setting hotspot dulu untuk yang di header 3 ya. Karena di sini ada usernya. Nah, kita setting hotspot IP. Kemudian di sini ada hotspot ya. Hotspot ini kita ada banyak gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Di sini ada server, profile, user, user profile. Nah, di sini kita bedakan. Ya, untuk server sendiri tuh hotspotnya gitu ya, kita harus cari. Nah, pertama kita untuk membuat hotspot adalah hotspot di server. Server profile nggak perlu diisi, biarin aja dulu di server aja. Kemudian kita hotspot setup, klik setup, ini server ya pilihannya. Kemudian hotspot setup. Nah, di sini header berapa yang terhubung ke si access point? Gitu ya, ini header 3 nih ternyata. Ya udah kita masukin header 3 aja. Header 3. Nah, ini miring. Kenapa miring? Karena saya tidak koneksikan ke access point-nya. Kalau saya koneksikan berarti dia aktif gitu ya. Header 3. Kita next. Nah, ini karena dia sudah masquerade, ini kita hilangkan masquerade-nya. Ya. Kita hilangkan, di next aja. Di sini juga biarin pool-nya. Ini oke. SMTP server biarin aja. DNS servernya di apa? Dibiarin aja, kosongin aja. Nah, ini baru DNS name. Nah, DNS name ini kita masukkan yang ada di soal. Dia mintanya apa? Ternyata mintanya kayak gini nih. TKJ strip TJKT strip smksn.id. Kita masukkan aja di sini. Nah, oke, kita masukin di sini ya DNS name, bukan DNS server gitu ya. Nah, kita next lagi. Nah, ini admin. Nah, ini kita bebas mau masukkan passwordnya berapa untuk nanti hotspot usernya. Nah, kalau misalnya biasanya kalau untuk admin, karena di sini usernya nggak ada admin, kita berikan aja sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Kalau saya pakainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal gitu. Ini nggak apa-apa kayak gini. Next, udah.
jadi tuh header 3. Nah, server profilesnya ada di sini gitu ya. Udah jadi hasprop 1. Nah, kemudian setelah servernya sudah kita buat user. Usernya itu yang punya manajemen dengan password ini, kecepatan segini, guru dan juga siswa. Nah, lihat dari segi kecepatan dia punya kayak gini ya. Nah, ini harus kita coba setting. Adanya di mana? Di user profile dulu. Yang pertama, kita user profilnya misalnya di sini manajemen. Nah, address poolnya berapa? Address pool yang header 3. Ingat, di sini kan adanya di header 3 ya gitu ya. Konfigurasi hotspotnya adanya di header 3. Nih, header 3 nih. Sorry. Di header 3. Maka nanti di HCP pool-nya adanya di header 3. Kita lihat dulu. IP pool. Yang terhubung header 3 yang mana? Header 3 itu yang 192.168. Nah, ini nih. Adanya di HCP pool 1. Ingat ya, di HCP pool 1. Nah, di sini manajemen. Kemudian address pool-nya di HCP pool 1. Gitu ya. Kemudian di sini ada share user. Share usernya bebas. Kalau misalnya diminta 30-30. Kalau satu ya satu aja. Ini biasanya kalau untuk manajemen kuotanya sedikit gitu, misalnya 10. Nah, di sini untuk mengatur bandwidth-nya nih, TX, RX-nya. Karena manajemen punya 2 MB, berarti di sini kalian tuliskan 2M/2M. Gitu ya. Make cookies-nya nggak usah dikasih, biarin. Jadi nanti kalau misalnya ada satu orang yang masuk, kemudian ada orang lain yang masuk, itu bisa. Dan dia tidak tersimpan address-nya, gitu ya. Nah, TXRX-nya di iniin. Oke, udah. Ini untuk manajemen. Kemudian untuk satu lagi untuk apa? Habis manajemen, guru dan juga siswa. Kalau dia di sininya 1 Mbps, karena sama gitu ya, kita berikan guru dan siswa aja user profile-nya. Guru dan siswa. Nah, ini nggak apa-apa. Address pool-nya sama kayak tadi di header 3 kan, di HCP pool-nya. Nah, di sini share usernya misalnya 50 gitu ya, karena dia guru sama siswa digabungin. Tag RX-nya 1M plus 1M. Nah, 1 MB gitu ya. Nah, udah. Nah, ini diganti aja kalau misalnya banyak ya udah 70 gitu misalnya. Misal gitu ya, tag RX-nya sekian. Oke, coba dulu ya. Nah, ini oke. Nah, ini kan guru dan siswa sudah. Nah, ini udah buat belum usernya? Ini baru user profile. Yang kemudian kita harus setting users untuk memberikan yang manajemen, kemudian ada guru, ada siswa. Nah, ini kita tambahkan server all-nya, ini server all aja. Name usernya misalnya di sini guru. Ingat ya, di sini gurunya itu huruf besar G-nya. Berarti manajemen dulu. Manajemen, passwordnya 123. Profilnya cari yang manajemen berarti kan. Nah, ini yang hanya di setting ini. Udah. Kemudian di apply. Oke. Nah, ini udah muncul. Kemudian lanjut yang kedua sama ketiga. Yaitu guru. Passwordnya 456. Ya. Kemudian defaultnya guru dan siswa. Apply. Nah, kalau nggak mau ribet, copy aja. Di sini tinggal tambahkan siswa. Siswa. Passwordnya 789. Profilnya ini sama. Apply. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan settingan hotspot. Nah, hotspot ini udah kita setting nih. Udah selesai. Kemudian yang di header 4. Header 4 itu hanya ini kan IP address sudah, DHCP servernya sudah. Kemudian di sini ada routing BGP. Routing BGP ini kita lihat di sini dia punya AS numbernya 300 gitu ya. Kemudian ada router ID. Router ID itu biasanya untuk router kedua biar gampang gini aja ya. Router ID 222. Nah, kita lihat di sini. Masukin. Nah, ternyata kan si IP address-nya udah ada tuh, header 4 gitu ya. Header 4-nya udah ada. Nah, ini kita close aja dulu semua biar enak ngelihatnya. Nah, ini kita melakukan routing untuk ke MikroTik yang kedua. Nah, kita routing. Routingnya routing apa? Routing BGP.
Kemudian di sini ada intense, intense-nya default-nya kita ubah saja. Default-nya menjadi 300 AS-nya. Terus router ID-nya 2, 2, 2. Apply, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah network. Yang harus kita setting, network itu yang kita miliki. Network yang kita miliki. Ya, kita lihat di sini IP address. Network yang kita miliki yang mana? Yang ini nih. Mulai dari 1, 3, kemudian guru sama siswa kita masukin semua tuh networknya. Ya, network yang ini nih, tapi kita menggunakan slash. Kita masukin dulu yang siswa. Siswa berarti ini sinkronisnya harus hilang dulu ya. Kita masukin 10, 10, 0. Ya, gitu ya. Apply. Oh ya, ininya harus slashnya slash berapa? Ya, slash 24. Gitu ya. Kita apply, kemudian copy lagi. Yang punya guru 10, 20, 20 ternyata. Masukin aja. 20, 20 slashnya slash 24. Apply. Kemudian header 4. Header 4 itu yang terhubung ke router ke 1 gitu ya. Kita kopikan. Header berarti kita masukin di sini 172. Kemudian 16, kemudian 5, kemudian 16, slashnya slash 30. Nah, sebenarnya untuk yang terhubung ini kita harus masukkan dulu apply, kemudian copy. Yang header 3 sekarang 192, 168, 20, 0 slash 25. Apply, kopikan lagi yang header 1, 192, 168, 55, 167. Gitu ya. Bukan 167, 550 slash 24. Apply, oke kan saja semua. Nah, ini sudah kita daftarkan gitu ya. Ini udah daftarin. Ini IP address yang kita miliki. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga. Step yang ketiga untuk BGP-nya di peers. Peers ini adalah IP address lawan. Ya, IP address lawan. Kita lihat dulu. Kalau di dalam soal, MikroTik 1 kan ini lawan kita gitu ya. Ini IP header 1 sesuai dengan network yang diberikan WiFi router 2. Nah, ini kita harus tahu dulu WiFi router 2 itu akan memberikan IP address ke MikroTik yang pertama itu IP address-nya berapa. Kemudian konfigurasi routing BGP-nya 150. Nah, ini kita harus masukkan. Peers-nya kita tambahkan saja. Peer-nya misalnya kita ganti to MikroTik 1. Gitu ya. Intense-nya default, remote address-nya kita masukkan 172, 16, 5. Nanti yang akan kita dapatkan di MikroTik kedua, karena kita lihat di sini nih, ini kan slash 30. Yang udah kita setting kan ini 17. Ini networknya 16. Berarti setelah 17 adalah 18. Nah, ini kita harus tahu pengalamatan. Ingat ya, harus tahu pengalamatan. Kemudian remote AS-nya itu 150. Dia punya AS-nya 150. Nah, kemudian TTL-nya ini kita defaultkan saja. Oke. Kemudian advance status, dan ini sudah selesai, kita apply. Oke. Statusnya masih idle. Kenapa? Connect, dia hanya connect saja. Karena di MikroTik yang kedua belum kita setting. Nah, sekarang saya mau setting MikroTik yang kedua. Kita copot gitu ya. Copot, kita setting MikroTik yang kedua. MikroTik yang kedua, oh ya, sudah. Nah, ini kita setting dulu. Oke, kita setting MikroTik yang keduanya. Oke, ini kita cancel. Nah, sudah masuk nih router 2 ya. Nah, ini udah ada identitasnya, router yang kedua. Router kedua.
Oke, coba kita lihat. Oh, ini udah benar router 2. Kita refresh dulu. Nah, ini karena identitasnya masih ada router 2 gitu ya. Ini kita harus reset konfigurasi karena sudah ada konfigurasinya. Ini no default gitu ya. Kita reset dulu. Ingat, kalau pertama kita menemukan udah ada settingan, kita reset dulu. Dan dia harus no default. Kita tunggu selama 1 menit minimal. Minimal 1 menit ya. Tunggu sampai dia koneksi kembali. Nah, di sini kita lihat lagi di Mikrotik yang pertama itu hanya settingan header 1, kemudian dan header 2. Udah, itu doang, nggak ada lagi. Kita tunggu aja dia biar bisa masuk. Nah, ini kita cancel dulu. Biasanya kalau misalnya dia sudah selesai reset konfigurasinya, dia muncul. Kita tunggu aja ya. Nah, muncul nih. Ini yang header. Oh, ternyata yang punya itu. Nah, ini muncul nih. Ini kita masukin aja. Oke. Nah, di sini kita buka. Kita close aja dulu. Close lagi. Kemudian dashboardnya jangan lupa add time sama add date. Kemudian sistem kita ubah identitasnya dulu. Misalnya Ahmad. Nih router pertama. Tadi kan ada router kedua gitu ya. Identitasnya udah. Kemudian untuk mendapatkan internet dari Mikrotik yang kedua tadi yang sudah kita setting, kita DHCP client aja. IP, kemudian saya ulangi ya, IP DHCP client yang terhubung ke header yang terhubung ke Mikrotik kedua itu adalah header 1. Gitu ya, header 1. Header 1, kemudian kita apply, oke. Nah, dia dapat berapa? 518, berarti udah benar kan? Dan ini kalau misalnya kita settingan atau kita cek internetnya, ping google.com ini harusnya sudah berjalan. Kita tunggu dulu. Oke. Ternyata masih belum berjalan. Ini ada sedikit permasalahan dan ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Oke. Belum berjalan. Nanti kita coba cek lagi ya. Yang penting ini sudah kita setting. Kemudian IP header 2. Ini DNS-nya default kan. Nah, ini udah benar nih. Kemudian IP address header 2. Kita tambahkan dulu ya, header 2. Kemudian di header 2 ini ada IP-nya sekian. Oke, kita masukkan. Apply. Oke. Nah, kemudian IP firewall-nya nanti kita samakan kayak tadi di general ya, general social out interface-nya header 1, kemudian action-nya mas curate apply. Oke. Nah, coba lagi. Nah, sudah bisa ping google.com karena itu belum ada masquerade-nya gitu ya. Nah, lanjut. Oke, sudah bisa koneksi internet ternyata, dan kita berikan IP DHCP server dulu untuk yang header 2-nya, karena header 2-nya itu kita gunakan untuk ke server. Header 2, nah ini kita lihat dulu di sini 2 sampai dengan 90, list time-nya 2 menit. 2 sampai dengan di sininya 90. Kemudian ada list time. List time-nya 2 menit. Oke, sudah. Oke. Kenapa dia merah? Karena dia belum terhubung. Gitu ya, biarkan dulu. Dah. Kemudian di IP ini kan udah settingannya udah selesai nih. Tinggal kita bagaimana caranya merouting BGP. Gitu ya. Kita tambahkan aja langsung routing
BGP. Kemudian di sini ada intense-nya kita ubah. Karena ini mikrotik 1 gitu ya, dia punya BGP-nya 150 gitu ya. Sorry. Kita cancel dulu. Kan default. Ininya 150 AS-nya. Kemudian router ID-nya kita masukin 1111. Karena router pertama. Nggak apa-apa, kita masukin aja. Karena hanya router ID. Kemudian masukin network-nya yang kita miliki. Network yang kita miliki itu ada 2. Kita masukin dua-duanya. Sorry, kita lihat di IP address. Nah, di sini ada network 175. Nah, ini networknya yang ini, kemudian yang ini gitu ya. Dan juga jangan lupa pakai slash. Kita masukin networknya berapa nih? 172.16.5.16 slashnya slash. Yang pertama 30. Sinkronisnya hilangin, apply. Kemudian copy. Di sini 172.16.20. 20 ininya 0. Slashnya 25. Slashnya 25. Nah, ini kita udah masukin. Kita apply. Oke. Oke. Nah, kemudian peers-nya. Nah, peers-nya kita tambahkan dulu. Peers-nya tambahkan. Di sini ada 2M2 misal. Atau mikrotik yang kedua. Remote address-nya tadi, mikrotik yang kedua itu punya address 172.16.5.17. Kita lihat di sini nih. Ini kan dia punya, ini kan sesuai kan udah 18 tadi yang kita dapat. Nah, dia punya 17 nih, header 4-nya. Kita masukin aja di remote address. Kemudian remote AS-nya dia punya 300. Remote address-nya 300. Udah. Kemudian di TTL-nya kita kasih default. Sudah selesai, kita apply. Oke. Nah, kita tunggu detect. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lebarin, dia ada traffic count, ada 55. Nah, cara mengeceknya apakah sudah terhubung atau belum, kita lihat di sini. IP routes. IP routes. Nah, kalau di routes ini sudah ada DAB itu adalah dynamic active BGP. Gitu ya. Dynamic active BGP berarti BGP-nya sudah aktif dan ini sudah kita settingannya sudah benar. Dan kita bisa terhubung misal gini. Saya mau ngecek apakah router dari router ke satu ini ya, dari router 1. Ini router 1 ya kan. Kita mau ngecek VLAN, IP VLAN yang di sini, gitu ya. IP VLAN-nya, IP VLAN networknya. Misal gini, IP VLAN siswa misalnya. VLAN siswa itu 10.10.1 gitu ya. Nah, ini kita coba cek. Kita coba cek. Kalau dia sudah terhubung, berarti mulai dari 10.10.10.2 sampai 50 itu bisa kita cek. Tergantung dari komputernya dapat IP-nya berapa gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini sudah ya. Kita coba ngeping nih terminal. Kita ping ini punya si siswa. Nah, ini sudah terhubung gitu ya. Kemudian punya siapa lagi? Ping 20 21. Nah, ini punya guru sudah terhubung. Terus ping berapa lagi? Ping yang punya access point misalnya, yang punya si hotspot. Ping yang punya si hotspot. Nih kita coba ping, copy, ping. Ini dia terhubung juga, gitu ya. Artinya ini sudah baik gitu, sudah terhubung. Nah, coba kita cek yang mikrotik kedua tadi, apakah dia bisa ngecek mikrotik pertama atau tidak. Kita coba ya. Kita ganti, ini mikrotik yang pertama. Cancel dulu. Nah, ini ada Ahmad. Nah, ini yang mana nih? Yang 000 atau yang ini? Nah, ini ada 2. Nah, kita hubungkan yang ini. Ya, karena yang terkoneksi. Karena kenapa sih seperti ini? Karena dia sudah sudah terhubung dengan mikrotik yang lainnya. Jadi ada 2 gitu. Kita refresh cuma 1 tuh.
Nah ya, ini R2 951. Nah, ini kita coba koneksi. Oke, kita coba lihat routes-nya. Kita lihat routes-nya, IP routes. Nah, ada DAB-nya kan? DAB-nya hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena dia si apa namanya tuh? Si 16. Nah, ini kan reachable. Nah, ini karena yang punya si server nih. Nah, kita coba cek dulu ya, yang punya si server itu kan 20 172 16 21 atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di soal, ini soal kalau misalnya kita lihat nih header 2-nya ini, yang ini nih. Nah, ini yang kita cek apakah dia terhubung atau tidak. Ya, kita new terminal, ping saja. Udah terhubung. Artinya nanti kalau misalnya ada server yang terhubung ke sini, dia dapat nomor, misalnya nomornya 15 di sininya, itu bisa kita koneksikan. Artinya dia bisa terhubung dengan mikrotik yang kedua. Gitu. Oke, itu mulai dari settingan VLAN, settingan hotspot, kemudian oh iya, satu lagi yang untuk SSID, ini bisa aja kita coba setting. Kita coba settingnya SSID itu adanya di wireless. Ya, adanya di wireless. Ini kita aktifin dulu sebenarnya. Ini kita aktifin. Ya, kita klik 2 kali. General wireless. Nah, ini wirelessnya ini untuk settingan wireless di Mikrotik, stationnya itu kita jadikan AP bridge. Ya. Kemudian SSID-nya kita ubah, misalnya namanya Ahmad. Kemudian security profile-nya default. Itu nggak apa-apa default. Atau nanti kita mau ubah, nggak apa-apa. Nih, SSID dulu, apply, oke. Kemudian di sini ada security profile, karena kan default nih, kita tambahin aja. Misalnya nama profilnya password WiFi. Nah, di sini modenya dynamic key biasanya. Kemudian WPA PSK sama WPA 2 PSK. Kita masukin misalnya passwordnya, ini kita lihat nih, hide passwordnya. Nah, ini kita lihat di sini misalnya passwordnya SMKISN 047. Yang kedua juga sama SMKISN 047. Nah, ini cara membuat password di hotspot. Sorry, bukan di copy, di apply dulu. Maaf, yang ini di apply. Oke. Nah, ini hapus saja nih. Nah, berarti kan wifi-nya ini. Maka di interface-nya kita klik lagi 2 kali. Security profile-nya kita ubah menjadi pass wifi. Nah, nanti apply, oke. Nah, ini nanti hotspot-nya kalau misalnya kita cek, ada hotspot yang namanya Ahmad. Dia password-nya yang tadi SMKISN 047 gitu. Itu untuk settingan SSID dan juga hotspot. Mungkin itu dari saya. Kita sudah semuanya kita setting. Semoga kalian bisa melakukan ini dengan baik. Dan ingat, apa yang dilakukan adalah per step. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat settingannya, maka nanti kalian akan pusing sendiri dan kalian akan bingung mana yang salah, gitu ya. Oke, ingat, untuk mengecek kita bisa mengecek langsung di new terminal. Dan ini saya menggunakan 2 mikrotik untuk settingan yang soal cluster yang ketiga sebenarnya. Tapi kita bisa masukkan cluster 1 dan juga cluster 2. Mungkin itu, terima kasih banyak sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.